Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya ibu-ibu, nama saya Eti Wirastini. Saya sebagai supervisor di sini nanti dalam kegiatan coaching antara Bu Sumiati dan Bu Nungki. Bu Sum nanti menjadi coach dan Bu Nungki menjadi coachi, gitu nggih. Pertama-tama saya selaku supervisor dalam kegiatan coaching ini mengajak ibu-ibu sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan keadaan sehat, senang, bahagia dan tentunya rileks dan nyaman ya Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sebagai supervisor nanti akan melakukan kegiatan coaching ini. Percakapannya sebelum ini dilakukan adalah pra-supervisi dahulu, kemudian supervisi dan pasca supervisi. Dalam kegiatan pra-supervisi ini nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach terkait kompetensi inti coaching dan yang akan dikembangkan nantinya. Pelaksanaan supervisi nanti yang kedua yaitu saya akan mengamati dan mencatat hasil dari percakapan antara coach dan coachee terkait target pribadi. Kemudian pada kegiatan pasca supervisi saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach, menyampaikan pengamatan, rencana tidak lanjut dan refleksi dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eti. Bagaimana kabarnya Bu Sumiati? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Sum. Sebelum kita memulai coaching ini, terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Sumiati. Yang pertama adalah mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada kegiatan kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bu Sumiati memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu Sumiati kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Eti. Baik Bu Sum. Kemudian ini pertanyaan kedua ya Bu ya. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Jadi pada saat melaksanakan coaching nanti saya ingin diamati pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Sum. Kemudian yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, saya merasa kurang kompeten dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, pada bagian itu nanti saya minta tolong untuk diamati apakah saya sudah berhasil mengembangkan kompetensi tersebut. Baik Bu, mungkin harapannya apa ya dari observasi yang telah kita lakukan bersama ini? Baik Bu, harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari pemahaman atas permasalahan yang terjadi atau yang dihadapi. Saya juga bisa mengarahkan coachee untuk bisa menemukan dan memunculkan ide-ide yang baru. Baik Bu Sum, saya sudah mencatat poin-poinnya ya ini ya terkait percakapan pra-supervisi. Selanjutnya Ibu Sumiati sebagai coach nanti mengarahkan Ibu Nungki sebagai coachee untuk menyelesaikan masalah dan memunculkan ide-ide yang baru. Baik Bu. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu Sumiati dan Ibu Nungki untuk melaksanakan praktek coaching. Ibu Sumiati sebagai coach dalam melakukan percakapan supervisi bisa melakukan percakapan coaching dengan tirta, rasa, dan kompetensi coaching. Iya Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nanti saya akan menggunakan percakapan coaching dengan alur tirta.
Halo Bu Nungki, sedang apa Bu? Sedang sibuk tidak Bu? Iya nih Bu Sumiati, enggak kok, kebetulan lagi istirahat aja nih. Baru selesai ngajar anak-anak juga tadi. Terus ini kebetulan dokumentasi buat tugas guru penggerak itu juga sudah selesai. Iya Bu, ini tadi kelas 1 sudah selesai. Kita sudah beberapa hari ini jarang ketemu ya Bu, jarang ngobrol karena banyak kesibukan kita masing-masing. Minggu kemarin saya juga menyiapkan laporan aset Bu, jadi ya mohon maaf kalau kita jarang berkomunikasi Bu. Iya Bu, saya beberapa minggu ini tuh juga agak disibukkan dengan beberapa pekerjaan juga. Iya Bu Nungki, saya perhatikan kok Bu Nungki beberapa hari ini kayaknya kurang bersemangat ya. Apa sedang ada masalah Bu? Atau bagaimana Bu? Ada apa ini Bu? Iya sih Bu, ini sebenarnya ada sedikit masalah nih terkait kegiatan mengajar di kelas itu Bu. Oh begitu. Kira-kira kalau hari ini kita berdiskusi tentang itu, apa yang ingin Bu Nungki capai dari diskusi kita hari ini Bu? Saya berharapnya ini Bu Sumiati bisa mendengarkan saya, bisa memahami saya, dan kiranya nantinya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi nih Bu. Oh iya Bu Nungki, sebenarnya permasalahan seperti apa sih Bu? Mungkin Bu Nungki mau sedikit cerita sama saya? Gini loh Bu, saya tuh melihat anak-anak kelas 4 itu tuh sekarang belajar, motivasi belajarnya itu menurun gitu loh Bu. Bahkan ada yang beberapa murid itu tidak rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Oh seperti itu. Kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Bu Nungki itu menjadi kurang motivasi dalam belajarnya Bu? Saya sendiri tuh sebenarnya juga masih agak bingung gitu loh Bu, kenapa murid-murid bisa kayak gitu. Padahal awal semester kemarin itu murid-murid sangat antusias sekali dalam pembelajaran itu Bu. Mungkin ada hal lain yang membuat Bu Nungki kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran mungkin? Oh iya ya Bu ya, saya kan ini kan lagi mengikuti guru penggerak nih Bu. Kadang saya tuh susah membagi waktunya gitu loh, karena kan guru penggerak ini kan tugasnya juga banyak. Jadi saya kayak kurang maksimal gitu loh mengajar di kelas 4 itu. Oh, nah mungkin itu Bu Nungki. Mungkin biasanya kan Bu Nungki ketika mengajar selalu menarik dan inovatif ya Bu, sehingga banyak murid-murid Bu Nungki itu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Iya nih Bu, saya juga menyadari kalau akhir-akhir ini kan tugas guru penggerak itu lumayan banyak, sehingga saya jadi tidak maksimal gitu loh ngajar di kelas 4 itu. Iya, saya paham betul Bu Nungki. Saya sering mendengar kalau pendidikan guru penggerak ini juga tugasnya lumayan banyak, tapi mau tidak mau juga harus dikerjakan juga ya Bu ya. Iya Bu, tapi ya tadi itu saya tuh jadi merasa agak sedih gitu loh, kurang maksimal dalam mengajar anak-anak, karena saya mengamati beberapa murid saya itu tidak bersemangat dalam pembelajaran gitu Bu. Beberapa murid juga tidak mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Saya kayak menjadi gagal gitu loh Bu, jadi guru. Iya Bu, saya sangat bisa memahami perasaan Bu Nungki, dan saya paham betul ini Bu Nungki banyak tugasnya. Kira-kira apakah ada keluhan dari orang tua wali murid Bu? Kalau dari orang tua sih tidak ada sih Bu, tapi ya itu ada beberapa murid yang mengatakan kalau bosan gitu loh dengan pembelajaran saya di kelas tuh. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa saja yang sudah Bu Nungki lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Ketika murid saya tidak bersemangat tuh sebenarnya saya sudah berusaha melakukan inovasi pembelajaran gitu loh Bu. Namun ya karena kurang persiapan, saya jadi tidak maksimal pembelajarannya di kelas gitu Bu. Oh begitu. Kira-kira rencana kedepannya akan bagaimana Bu Nungki? Saya berusaha nantinya akan membagi waktu ya Bu sebaik mungkin. Kemudian saya juga akan menggunakan media yang berbasis IT gitu Bu. Saya merasa yakin kalau nantinya murid saya itu jadi termotivasi lagi dalam pembelajaran.
Nah, menurut saya rencana itu sangat bagus Bu Nungki. Lalu apa yang akan Bu Nungki lakukan? Sebenarnya ketika mengikuti guru penggerak ini banyak ilmu yang saya dapatkan, khususnya penggunaan media berbasis IT gitu loh Bu. Nah itu saya ingin membuat seperti itu pembelajarannya, misalnya memakai quizzes untuk melakukan evaluasi pembelajaran gitu Bu. Oh iya, itu bagus itu Bu. Sepertinya anak-anak akan menyukai itu Bu. Apa ada hal lain yang akan Bu Nungki lakukan? Sepertinya saya juga akan berencana nih membuat video pembelajaran gitu loh Bu, sehingga anak-anak nanti tertarik mengikuti pembelajaran saya. Wah, hebat ini Bu. Saya sebagai guru saja sangat tertarik loh Bu. Bagus sekali rencana yang akan Bu Nungki lakukan. Saya yakin jika rencana tersebut dapat dijalankan, pasti murid kelas 4 akan menjadi bersemangat lagi belajarnya Bu. Saat ini memang kita sebagai guru dituntut untuk menguasai IT dan harus inovatif Bu Nungki. Iya Bu Sumiati, maka dari itu saya berencana membuat media pembelajaran yang berbasis IT gitu loh, agar murid-murid juga termotivasi dalam belajarnya sehingga prestasinya bisa meningkat. Oh iya Bu Nungki, tapi tadi Bu Nungki itu sudah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan, akan membuat media berbasis IT seperti puisi ya Bu, dan video pembelajaran, serta akan mengatur waktu untuk guru penggerak dan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira dari rencana tersebut, apakah Bu Nungki membutuhkan bantuan orang lain Bu? Iya tentunya Bu, sebenarnya saya sudah mempunyai rencana untuk meminta bantuan Bu Sumiati nih. Bu Sumiati kan keterampilan IT-nya bagus. Nah kira-kira Bu Sumiati mau tidak ya? Wah, tentu saja saya bersedia Bu Nungki. Selagi saya bisa membantu, pasti saya akan bantu Ibu. Kita bisa belajar sama-sama ya Bu. Untuk menjalankan rencana ini, komitmen apa yang akan Bu Nungki lakukan? Saya akan berusaha penuh memperbaiki semua ini Bu. Saya akan berusaha sebaik-baiknya agar motivasi belajar anak di kelas 4 itu meningkat. Saya juga akan membagi waktu antara guru penggerak dan pembelajaran di kelas Bu. Luar biasa sekali Bu Nungki. Menurut Bu Nungki, kira-kira siapa saja yang akan membantu Bu Nungki untuk menjalankan komitmen Bu Nungki tersebut? Tentunya dukungan dari pihak sekolah Bu, seperti kepala sekolah, rekan guru, murid, bahkan orang tua murid nanti. Tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut, kemungkinan kita tidak akan menemukan solusi dari masalah ini Bu. Oh iya, baik sekali Bu Nungki. Bagaimana Bu Nungki akan mengukur ke depannya keberhasilan dari rencana Bu Nungki ini? Tentunya saya akan melakukan pemantauan, terus observasi gitu Bu di kelas. Jadi nanti saya tahu motivasi belajar murid-murid saya itu sudah meningkat atau belum. Wah, bagus sekali, luar biasa sekali. Saya salut dengan Bu Nungki. Dari diskusi kita saat ini, Bu Nungki juga sudah mempunyai rencana yang lebih jelas, kemudian bisa diukur. Saya yakin dengan komitmen yang selama ini sudah Bu Nungki miliki, Bu Nungki dapat mengatasi permasalahan ini. Saya berharap nanti Bu Nungki bisa kembali bersemangat dalam menjalankan tugas di sekolah ya Bu. Kalau begitu, menurut Bu Nungki, diskusi hari ini berhasil atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya sudah berhasil sih Bu. Saya tinggal melihat bagaimana nanti pelaksanaan kedepannya. Saya juga menjadi lega nih Bu, karena sudah dapat menceritakan permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke Bu Nungki, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dengan saya hari ini. Semoga manfaatnya nanti bisa kita laksanakan bersama-sama ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sebagai guru untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada murid kita. Baiklah Bu, silahkan melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri dulu obrolan kita hari ini ya Bu. Terima kasih Bu Nungki. Terima kasih Bu Sum. Terima kasih untuk Bu Sumiati dan Bu Nungki, sungguh luar biasa sekali pelaksanaan coaching hari ini ya Bu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach terkait pelaksanaan coaching berdasarkan pengamatan yang saya amati selama kegiatan coaching tadi.
secara garis besar sudah sangat bagus ibu-ibu, dengan sesuai alur tirta runtut ya. Ibu-ibu kalau boleh tahu bagaimana Ibu Sum menilai sendiri performa dalam kegiatan atau kompetensi tadi, apabila dikatakan itu tidak memuaskan, kurang memuaskan, memuaskan atau sangat memuaskan, Bu Sum? Baik Bu Eti, saya menilai cukup memuaskan. Alhamdulillah Bu, banyak hal yang saya rasakan positif ya Bu, banyak hal yang menarik ya, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Apa nih yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai cukup memuaskan karena saya mampu menggali lebih dalam permasalahan dari koci dan mampu memberikan pemahaman atas permasalahan koci dengan alur tirta. Bagus, luar biasa sekali ini tadi Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Sumiati? Iya, tentu saja boleh Bu Eti. Baiklah, ini tadi saya mengamati pada saat melakukan kegiatan coaching, ibu-ibu melakukan percakapan dengan alur tirta. Dalam rubrik saya semuanya sudah tampak dan sudah tercentang semua, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk di awal tadi ya Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar pendapat saya ini? Pendapat saya, Ibu, mendengar hal tersebut saya merasa senang sekali Bu. Saya bangga bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan lancar, serta saya juga senang melaksanakan alur tirta dengan runtut dan baik. Insya Allah dalam rubrik pengamatan ini sudah, alhamdulillah ya Bu, sudah tercentang semua secara tidak langsung. Pelaksanaan dengan alur tirta berjalan sesuai dengan perencanaan. Baik, Bu Sum. Namun demikian ini saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi nih saat identifikasi, saya mengamati Ibu melakukan pertanyaan yang berbobot dengan menggali lebih tentang pembagian waktu antara pembelajaran dan tugas CGP. Kemudian bagaimana pendapat Ibu? Iya Bu, terima kasih atas masukannya. Iya Bu Sum, untuk rencana selanjutnya yang ini nggih, Ibu bisa menggali lebih dalam potensi yang dimiliki koci, atau menggali lebih dalam masalah-masalah yang dihadapi koci dengan menggunakan alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching. Iya Bu, tadi saya sudah menggunakan alur tirta dan rencana ke depan saya akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching. Ya, bagus Bu. Rencana ke depan akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Baik Ibu, dari diskusi atau percakapan yang telah kita lakukan ini, saya sudah mempunyai gambaran dan memiliki bayangan untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching. Pertama, saya akan mempersiapkan lebih detail untuk pelaksanaan coaching antara coach dan coachee. Kedua, saya akan menggali lebih dalam potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Yang ketiga, selain menggunakan alur tirta, kedepannya saya akan menggunakan rasa dan kompetensi coaching sebagai acuan untuk menyampaikan topik terkait dengan target pribadi. Ya, bagus Bu Sumiati, sudah mempunyai gambaran nggih dan bayangan yang sangat baik dan bagus serta detail untuk meningkatkan performa dalam kegiatan pelaksanaan coaching. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari percakapan pelaksanaan supervisi antara coach dan coachee dalam form supervisi akademik ya Bu Sum? Iya Bu Eti. Nah, ini dari hasil pengamatan dalam form supervisi akademik percakapan pelaksanaan supervisi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Dari segi tujuan, coach sudah menyampaikan tujuan coaching yang jelas dan mudah dipahami. Coach berupaya dengan maksimal untuk mencari pemahaman atas permasalahan yang dihadapi coachee tentang kurangnya motivasi belajar siswa. Kemudian identifikasi, coach menggali lebih dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik yang mengarah pada permasalahan yang dihadapi coachee. Rencana
Coach sudah mengarahkan dan membimbing seorang koci untuk program pembelajaran, yaitu merencanakan program pembuatan media pembelajaran yang bervariatif seperti kuisis dan video pembelajaran tadi. Coach juga dalam tanggung jawab, Coach memberikan pertanyaan tentang komitmen rencana aksi yang akan dilakukan koci, yaitu membuat motivasi belajar anak meningkat dengan pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Serta manajemen waktu dan dalam pembelajaran serta nanti dalam pembagian tugas TGP-nya. Iya. Begitu yang bisa saya berikan dari percakapan pasca supervisi ini. Nah, terakhir ini Bu, coba saya minta Ibu merefleksikan apa yang Ibu dapatkan dalam pelaksanaan coaching ini, Bu. Baik Bu Eti, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan dalam pelaksanaan coaching. Yang pertama, melalui coaching saya dapat membantu setiap orang untuk menemukan hal-hal baik dan penting yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya bisa membangun empati kepada rekan sejawat atau koci. Yang ketiga, saya akan meningkatkan kualitas komunikasi antar individu. Kemudian yang keempat, saya memiliki pengetahuan yang banyak untuk menghadapi pelaksanaan coaching dengan menggunakan alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching. Begitu Ibu, refleksi yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan ini. Wah, luar biasa sekali untuk Bu Sumiati atas penyampaian refleksinya. Semoga kedepannya nanti menjadi pedoman atau dasar dalam pelaksanaan coaching ya Bu ya. Ya, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Sumiati sebagai coach dan Bu Nungki sebagai coach. Saya mohon maaf nih apabila dalam kegiatan ini banyak kesalahan dari saya dari awal pra supervisi, pelaksanaan supervisi, dan pasca supervisi. Mari kita tutup kegiatan coaching kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.